Palembang adalah sebuah kota besar di Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Letaknya berada di bagian selatan Pulau Sumatera. Palembang dikenal sebagai salah satu kota tertua di Indonesia. Sejarahnya panjang dan penuh cerita menarik. Sejak dahulu, Palembang adalah kota penting. Kota ini tumbuh di sepanjang tepi Sungai Musi. Sungai Musi adalah sungai terpanjang di Sumatera. Sejak dulu hingga kini, Musi adalah nadi kehidupan Palembang. Sungai Musi membelah kota menjadi dua bagian, seberang Ilir, seberang Ulu. Keduanya dihubungkan oleh jembatan yang sangat terkenal, Jembatan Ampera. Julukan Venesia dari timur lahir dari budaya sungai, rumah panggung, dan pasar terapung. Aktivitas di atas air membentuk panorama yang khas. Palembang juga kaya budaya dan kuliner. Pempek dari ikan dan sagu, disajikan dengan kuah cuko, cita rasa yang mendunia. Nama Palembang memiliki asal-usul menarik, dengan beberapa teori. Teori populer menggabungkan dua kata Melayu kuno. Pa atau pe, berarti tempat atau keadaan. Lembang atau limbang berarti tanah rendah yang tergenangi air. Digabungkan, Palembang bermakna tempat yang selalu digenangi air. Catatan sejarah menyebut Palembang sangat tua. Prasasti Kedukan Bukit bertahun 6 menceritakan perjalanan suci pendirian Wanua, cikal bakal kota. Legenda mengisahkan pangeran yang mencari tempat mendirikan kerajaan. Pertanda baik itu membuatnya berlabuh dan membangun pemukiman. Legenda diwariskan lintas generasi, memperkaya identitas Palembang. Palembang lahir dari air, Sungai Musi dan rawa-rawa membentuk pola hidup warganya. Perahu jadi transportasi, sungai menjadi sumber nafkah. Dari rawa-rawa, lahir peradaban yang ulet dan adaptif. Inilah fondasi karakter Wong Palembang. Kisah berikutnya, Kejayaan Sriwijaya. Abad ke-7 hingga ke-12, Palembang menjadi pusat kerajaan besar, Sriwijaya. Bukan kerajaan biasa, melainkan kekaisaran maritim yang luas. Kekuasaan merentang di Asia Tenggara, Semenanjung Malaya dan gugus pulau strategis. Palembang jadi pusat perdagangan, politik dan keagamaan. Kapal dari Tiongkok, India, dan Persia bersilang di pelabuhan Sriwijaya. Kekuatan armada menjaga jalur pelayaran penting. Menguasai Selat Malaka berarti menguasai perdagangan timur barat. Sriwijaya memungut pajak kapal-kapal, menjadikannya makmur. Sriwijaya juga pusat studi agama Buddha dan ilmu pengetahuan. Itsing mencatat lebih dari 1.000 biksu belajar di sini, menyarankan belajar Sanskerta di Sriwijaya sebelum ke India. Abad ke-11, serangan Chola dan pendangkalan pelabuhan melemahkan Sriwijaya. Nama besarnya lama dianggap mitos. Awal abad ke-20, prasasti dan artefak meneguhkan keberadaannya. Kebanggaan Palembang pun pulih, sebagai pewaris kekaisaran maritim yang agung. Setelah kemasan Sriwijaya, abad ke-16 bangsa Eropa datang mencari rempah. Palembang kaya lada dan timah, menarik Portugis, Belanda dan Inggris. VOC paling agresif, dari perjanjian hingga adu domba. Kesultanan Palembang bertahan, benteng Kuto Besak menjadi simbol pertahanan. Pertempuran pun meletus melawan VOC. Leasing 1999, Loji Viji di Sungai Aur dibakar, perlawanan rakyat. Namun teknologi militer Belanda menundukkan kesultanan. Hijri 421, Kesultanan Palembang dihapuskan. Kota di bawah kendali kolonial, infrastruktur dibangun jalan, jembatan, kantor pemerintahan. Gedung wali kota kini, dulunya menara air kolonial. Ekonomi tumbuh, karet dan minyak, namun keuntungan besar dinikmati penjajah. Rakyat pribumi jadi buruh murah, kedaulatan dan budaya tertekan. Namun benih nasionalisme tumbuh di hati rakyat Palembang. Puncaknya meledak di masa revolusi. Usai proklamasi 1945, sekutu diboncengi Belanda kembali untuk berkuasa. Palembang jadi sasaran penting. Pejuang, tentara, dan rakyat bersatu mempertahankan kemerdekaan. Awal 1947, pecah pertempuran 5 hari 5 malam, 1 hingga 5 Januari. Meski bersenjata seadanya, taktik gerilya menggugah dunia. Pengorbanan besar ditopang solidaritas masyarakat. Monpera dibangun untuk mengenang heroisme Wong Kitogalo. Setelah pengakuan kedaulatan, Palembang memasuki era baru. Kota pertama di Indonesia dengan LRT, menghubungkan bandara dan pusat kota. Sebagai pusat ekonomi Sumatera bagian selatan, sektor perdagangan dan jasa tumbuh pesat. Karet, kelapa sawit, dan batu bara menjadi tulang punggung perekonomian. UMKM kuliner, terutama pempek, terus didorong. Pelestarian budaya berjalan berdampingan dengan revitalisasi kawasan bersejarah. Puncaknya, Asian Games 2012 mengangkat nama Palembang ke panggung dunia. Jika satu bangunan mewakili Palembang, itulah Jembatan Ampera. Membentang lebih dari 1.000 meter, bukan sekadar penghubung. Ia adalah ikon, simbol kebanggaan Wong Palembang.
Dibangun 1962-1965, awalnya bernama Jembatan Bung Karno, sebagian dana pampasan Perang Jepang. Pada masanya, bentang tengah bisa diangkat agar kapal besar melintas. 1966, namanya menjadi Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. 1970, mekanisme angkat dihentikan demi kelancaran lalu lintas. Kini, lampu-lampu hias menjadikannya spektakuler di malam hari. Sultan Mahmud Badarudin II, pejuang gigih, namanya diabadikan sebagai bandara dan pahlawan nasional. Benteng Kuto Besak, satu-satunya benteng besar dibangun anak bangsa. Masjid Agung memadukan Melayu, Tionghoa dan Eropa, identitas yang terbuka. Pulau Kemarau dan legendanya menandai relasi Palembang Tiongkok sejak lama. Di abad ke-21, infrastruktur, LRT, jalan tol bandara membuka akses ke dunia. Namun jiwa wong kito galo ramah, gotong royong dan kuliner khas tetap jadi identitas. Kenali sejarahnya, lestarikan budayanya, ikut membangun.